Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 16 Maret tahun 2026. Kemarin market turun dan hari ini pun lanjut turun. Oke, sebelum ngomong hari ini, kita ngomong kemarin dulu. Iya, selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih 8 hari ini market berada di dalam ini candle ini ya, istilahnya inside bar ya. Menariknya di sini itu hampir semuanya nih kecuali ujung-ujung ini itu berada di 50% dari candle itu bawah ya maksudnya. Nah hari ini tembus. Apakah ini pertanda market mau berubah jadi bearish? Bisa jadi, tapi saya pikir itu pertanda short term aja. Karena untuk long term itu masih sangat-sangat bullish. Nah, kalau ini seberapa lama? Nah, kalau kita ngeliat nih, low, high, higher low, higher high, higher low. Kalau ini maunya gitu higher low ya, ternyata gagal ini. Nggak ada higher high, berarti ini bukan higher low. Apakah tren ini udah selesai? Ya kalau tarik-tarik garis nih tren mid ini udah selesai karena ini kan tembus tanggal 3 Maret itu. Dan ternyata gagal naik. Di sini jadi ada high low, lower high. Nah, ini mencari lower low. Bisa jadi itu untuk short term. Tapi kalau mid term nih ini belum benar-benar turun. Kenapa? Syaratnya ini harus nembus ini. Di ini ya. Low sebelumnya ya. Jadi ada di 4.842 sekitar itu. Nggak boleh tembus itu. Nggak boleh. Kalau tembus berarti memang kemungkinan akan bearish. Jadi peluangnya ini menurut saya sih retest aja. Tes-tes aja setelah itu lanjut naik lagi. Kenapa? Ya karena bentar lagi lebaran. Apa hubungannya Pak? Nah ini yang agak unik gitu. Saya perhatikan nih setiap kali lebaran itu harga itu cenderung lonjak. Lebaran Idul Fitri terutama. Tapi ternyata saya cek Idul Adha pun sering terjadi kelonjakan harga. Ada yang bilang Imlek juga. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah bahwa keempat-empatnya muncul di lunar gitu. Maksudnya berdasarkan bulan, bukan yang Masehi. Masehi kan berdasarkan matahari. Ini berdasarkan bulan. Termasuk Hijriah gitu. Itu setiap kali new moon gitu, bulan baru muncul, harga emas itu naik. Saya bukan orang astronansi ya, cuma kata orang-orang astronansi nih, saya dengar bukan kata mereka langsung, saya bukan anggota. 90% kalau new moon itu memang naik. Jadi kayaknya klop dengan apa yang saya perhatikan. Kalau di perayaan-perayaan tertentu yang semuanya adalah awal bulan, bulan baru, new moon, itu terjadi kenaikan. Kalau emas bahkan lebih gila banget itu. Nah jadi kemungkinan dia memang turun untuk sekedar mencari dasar, mencari pijakan baru sebelum dia lompat naik lagi. Prediksi saya seperti itu. Kemana naik turunnya? Oke. Saya perhatikan ini masih layak kita pakai sebagai zona demand yang naikin harga ya. Tadi kan kesini naikin lagi harga lagi. Tapi sebenarnya nggak di situ sih. Sebenarnya dimulai di 5.000. Sampai cukup di 80. Oke, jadi kita edit aja ya. Oh, salah saya. Justru yang di bawah ini terhapus tadi ternyata. Padahal di sini ada. Tadi itu ada yang peninggalan minggu kemarin. Hari Jumat gitu. Itu ada di sini. Jadi kita ganti aja. Oke, tadi sudah dilewati ya. Zona demand pertama hari ini di 5.000 sampai 4.980 dilewati sempat bahkan, tapi balik lagi. Jadi saya pikir ini hanya dimitigasi, kemungkinan ke situ lagi masih mungkin. Nah sementara demand kuatnya hari ini itu di bawah. Nah di sini ada demand yang cukup kuat di 880 sampai 920. Kalau ini bablas, nah ini berarti berikutnya lagi di sini di 70 sampai ke 70 sampai ke 42. Tapi ada
ada benturan di sini dulu sebelum order block, sebelum blokan lagi atau demand lagi di bawahnya. Nah, kemungkinan hari ini sih karena ini sudah lewat, kalaupun lanjut ya nyentuh-nyentuh ini aja. Dan kedepannya nih, ini kan unik nih, ini minggu pertama dan open di bawah open sebelumnya. Kalau weekly, saya geser weekly sekalian ya. Seharusnya dia kan ke atas dulu baru ngejar bawah, tapi ini sudah ngejar bawah, jadi dia bisa kemana-mana karena tugasnya udah selesai minggu ini. Nah, kemungkinan ya masih akumulasi sih, balik lagi ke 1 hari. Nah, kemungkinan lanjutan lagi akumulasi gitu kan, bentuk base atau dasar untuk lanjut naik lagi. Iya, saya masih percaya market akan naik lagi karena nih secara keseluruhan nih gini. Jadi penurunan hari ini lebih banyak terbentur nih karena ekspektasi penurunan suku bunga itu kayaknya nggak ada, kayaknya nggak diturunin nih. Ya gimana mau diturunin, Amerika ekonominya lagi bermasalah gara-gara perang kan, gara-gara kesalahannya Trump. Nah ini lihat, kayaknya kan nggak mungkin ya berubah jadi bearish. Jadi kemungkinannya dia mencari dasar untuk kemudian naik lagi. Untuk supply, tentu supply-nya udah geser ya, nggak bisa kita pakai lagi. Ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus yang ini aja dulu. Yang ini kemungkinan nanti akan berguna lagi. Nah, untuk supply hari ini, perkiraan saya nih, ini pendek aja di sekitar 65 sampai 90 itu untuk intraday. Oh ya, dari tadi saya masih pakai daily ya. Kita pakai hourly. Nah, biar kelihatan. Jadi untuk supply hari ini ada di 65 sampai 90. Oke, supply daily ya. Kemungkinan hari ini akan ngejar ke sini dulu kalau naiknya. Kemudian di atasnya ada supply yang lebih besar, yaitu di H4 nih, ada di 120 sampai 180. Nah, ini ada supply di situ. Ini supply kemarin ada major supply ya, tapi bukan yang ini. Major supply-nya masih di atas. Jadi ini saya hapus aja atau oke lah kita biarin lah. Kita biarin ya. Kita lihat besok apakah kena atau enggak yang ini. Cuma saya pikir dua ini yang akan dikejar hari ini jika naik. Jadi iya, karena prediksi saya hari ini masih nekan bawah, boleh jadilah kalau terjadi kesini nih ke supply ini bisa mulai melakukan penjualan, tapi intraday ya, intraday dulu, lepas dulu karena ini kemungkinan akan ada perubahan fase lagi. Sebaliknya kalau turun ya kayak gini nanti, kalau kena demand buy, tentu ngelihat ini ya, yang buy maupun sell tetap ngelihat ya bentuknya ya. Ini belum ada, kalau kayak gini belum ada. Ini cuma menunjukkan kaki-kaki panjang ini, wick panjang ini ada tekanan naik. Tapi kalau ada nih, kalau ada bentuk nah misalnya seperti ini, itu bisa Anda buy karena ini tanda kalau mau naik. Nah ini juga ya, ini hammer, tak gedein dulu biar jelas. Nah ini hammer juga, ini boleh dibilang hammer tapi lebih mirip dragonfly di bawah. Oke, naik, hammer di bawah, naik. Oke, nah kalau ada tanda-tanda gitu ya bisa Anda koleksi sendirilah, cari di internet gitu ya, karena itu bisa jadi penting. Nah ini engulfing, merah dimakan hijau, naik. Kondisi turun kan, merah dimakan hijau, naik. Ini doji di atas juga, dan ini juga ada di area supply, langsung turun. Nah ini turun, sementara belum ada kode-kode sih. Kalau muncul kayak gitu lagi, silahkan langsung ambil. Dan tentu saja jangan lupa perhitungkan resikonya. Money manajemennya harus dipakai. Perkiraan saya seperti itu. Secara fundamental juga belum bagus untuk emas. Perang sudah semakin parah gitu. Jadi memang sih kalau emas itu kan biasanya di saat perang pertama aja dia lompat, setelah itu dia menyesuaikan. Tapi ini masalahnya perangnya
efeknya kemana-mana gitu. Beda dengan perang Ukraina dan Rusia, efeknya nggak terlalu kemana-mana ya, paling ke Eropa aja gitu. Tapi ini perang Amerika lawan Iran, efeknya sudah kemana-mana karena penutupan Selat Hormuz, dan itu nggak ada jalan keluar lain lagi, bener-bener buntu kalau itu ditutup. Yang boleh lewat hanya teman-temannya Iran, Rusia sama China. Alhamdulillah Indonesia juga akhirnya dilewatkan karena lobby dari Bapak JK. Kita udah deg-degan nih, waduh, karena sempat blunder oleh pemerintahan kita, Iran mungkin nganggap kita nggak teman lagi, bahaya. Kalau tanker kita nggak lewat nih, cadangannya cuma 20 hari, dan itu lebaran gitu, serem. Bayangin lebaran, nggak ada gas, nggak ada minyak gitu, opor ayamnya gimana? Nah itu baru Indonesia. Gimana dengan negara-negara lain yang kecil-kecil udah kena dulu tuh, Pakistan, mungkin India pun udah, wah udah, tiba-tiba mau di ngomong Iran teman kami padahal dia habis, ya gitu kan. Jadi ini perang ini sudah melewati batas. Kemungkinan efek-efek lain akan muncul, dan biasanya safe haven adalah emas. Jadi saya masih berpikir emas nantinya akan naik lagi. Hanya saja tentu ya, kalau Anda masih open buy, jaga-jaganya di sini. Dan jangan mepet di angka ini. Kebiasaan emas kan gitu ya, kenain dulu stop lossan orang gitu, baru ke arah yang benar. Jadi longgarin dikit, jangan pelit-pelit sama investasi Anda. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat, kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang.